sumber daya alam Ya. yang menjadi basis dalam rangka perekonomian ini juga terabaikan. Nah, ini kan akan menjadi bahaya. Kemudian kalau misalkan penerapan ekonomi hijau itu di Jawa Timur diterapkan di kota-kota besar seperti Surabaya, kemudian Sidoarjo, Gresik, tantangan utamanya kira-kira apa, Pak? Kalau di Yang jelas besar, kalau kita menerapkan konsep ekonomi hijau, kita tidak melihat itu ada di kota kecil atau kota besar. Yang jelas kan itu sebuah konsep holistik dalam rangka untuk melakukan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Dengan semakin banyaknya industri di situ, maka berdiri bangunan-bangunan, sehingga wilayah yang harusnya menjadi ruang terbuka, akhirnya mengalami tertutup toh. Nah, sekarang kalau ini banyak tempat seperti itu, akhirnya air yang mengalir kan juga cukup besar. Nah, pertanyaan besarnya, apakah drainasenya sudah memenuhi syarat dalam rangka mendukung itu? Bagaimana akhirnya nanti ekonomi hijau ini dapat menarik investasi baru di Jawa Timur sambil nanti juga memperhatikan dampaknya untuk lingkungan sekitar seperti yang Bapak sampaikan tadi, Pak. Yang jelas kalau ekonomi hijau ini bisa dilaksanakan oleh para pengusaha-pengusaha, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena dengan mengeterapkan ekonomi hijau, saya pikir tidak ada pengusaha yang dirugikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ABTV In Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Kita hadirkan tema-tema menarik di podcast-podcast kita, termasuk hari ini kita hadirkan narasumber yang beberapa waktu yang lalu sudah memberikan banyak informasi, banyak cerita, banyak solusi terkait dengan berbagai permasalahan dan persoalan yang jadi isu-isu terhangat kali ini. Dan saya juga bawa tema menarik kali ini. Ini beliau pasti banyak daging yang disampaikan hari ini ya. Saya tahu beliau ini concern sekali terkait dengan bagaimana cara pengelolaan limbah sampah yang banyak sekali orang-orang yang mengesampingkan persoalan itu. Dianggap permasalahan yang belum urgent dibandingkan dengan banyaknya persoalan lain di Jawa Timur. Tapi saya dukung beliau tetap konsentrasinya di situ saja. Selama beberapa waktu terakhir saya bertemu dengan beliau, berdialog, berdiskusi, beliau ini konsisten, hanya itu yang disampaikan begitu ya. Saya hari ini akan mencoba kembali berbincang terkait dengan ekonomi hijau sebagai rujukan dalam pembangunan di Jawa Timur. Pembangunan di Jawa Timur beberapa tahun terakhir ini memang mengalami dinamika signifikan. Mulai dari pertumbuhan industri, kemudian urbanisasi, kemudian juga peningkatan kebutuhan energi, hingga peningkatan tekanan pada lingkungan. Ini jadi banyak digarisbawahi begitu. Di tengah kompetisi ekonomi antar provinsi, Jawa Timur menghadapi tantangan yang luar biasa. Terutama ini kerusakan pesisir akibat abrasi yang pernah beberapa waktu yang lalu kita bahas juga. Kemudian juga penurunan kualitas das berantas yang memang notabene sungai terbesar yang mengalir di Jawa Timur. Kemudian hingga meningkatnya volume sampah yang kemudian terjadi di kawasan industri dan wisata. Ini beliau pasti pas sekali dengan temanya kali ini. Siapakah beliau ini? Beliau adalah bapak saya, anggota Komisi D dari DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil 5 Lumajang Jember dari fraksi Gerindra, Bapak Dr. Andreas Haji Satif MSI. Assalamualaikum Bapak, selamat datang lagi di podcast ABTV. Terima kasih. Kira-kira ini ketemu kesekian kali dengan saya dan pembahasannya saya pasti nodong yang agak-agak berat nih Pak. Berat apa mboten Pak kira-kira tema saya tadi Pak? Berat dan tidaknya itu tergantung dari kita memahaminya. Betul. Karena saya bagaimana suka jawaban beliau yang kayak gini nih. Karena gini loh Mbak Risa, Gini. kebetulan yang kita bahas dari podcast ke podcast dari beberapa waktu yang lalu itu temanya itu banyak mengarah kaitannya dengan lingkungan. Berkesinambungan. Nah, nyambung ya, sambung menyambung gitu ya. Nyambung. Betul, rasanya betul. Ini mungkin menjadi semacam kesimpulan ya dari podcast-podcast yang kita lakukan ini karena kaitannya dengan alam, terus kemudian lingkungan semuanya, gitu ya. Lingkungan juga. Mudah-mudahan di podcast berikutnya ada tema-tema yang lain yang
oke kan gitu ya. Saya bikin temanya, jawabannya kan banyak pertanyaan di tema yang saya jadikan tagline gitu Pak. Jawabannya mintakan jenengan gitu ya. Karena kan gini, kebetulan kita ingin menyampaikan ke masyarakat, karena gini, di masyarakat itu banyak terdengar kaitannya dengan konsep ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu apa sih lah? Kita ingin diskusi tentang ekonomi hijau itu seperti apa, biar kita itu sedikit banyak bisa mendapatkan ilmu lah, atau kita bisa mengedukasi orang lain bahwa ekonomi hijau itu seperti apa sih sebenarnya. Kita kan tahu sendiri ya, banyak istilah-istilah yang sekarang ini bermunculan, tapi tidak banyak yang tahu arti dari sesungguhnya apa sih yang disampaikan. Seperti tadi saya menyampaikan ekonomi hijau sebagai rujukan dalam pembangunan. Padahal tuh Mbak Risa ngomong apa tuh, aku ekonomi hijau aja nggak ngerti, nggak tahu. Nah kita tanya ke beliau. Kalau saya menjelaskannya pasti banyak yang tidak mengerti bahasanya. Ke Bapak aja yang lebih bisa dimengerti oleh masyarakat awam. Bapak, ekonomi hijau itu sebenarnya yang seperti apa sih Pak yang boleh kita tahu? Jadi sepemahaman saya, munculnya konsep ekonomi hijau ini tidak lepas dari sebuah kegelisahan atau kegalauan dari kondisi yang ada saat ini. Selama ini mungkin kita semata-mata hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi di situ tanpa memperhatikan lingkungan. Dampaknya untuk lingkungan. Dampaknya untuk lingkungan. Nah, dari situlah akhirnya muncul sebuah konsep ekonomi hijau yang bisa kalau kita tarik menjadi sebuah pengertian itu adalah bahwa kita ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi tidak melupakan rasa keadilan. Adil bagi masyarakat, adil bagi lingkungan, adil bagi sumber daya alam itu sendiri. Betul. Karena kaitannya dengan ekonomi, maka tidak lepas dari alam, tidak lepas juga dari sumber daya alamnya. Nah, ini jangan sampai ketika kita mengejar pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat tercapai, tapi kaitannya dengan lingkungan ini ketinggalan. Terabaikan. Lebih-lebih sumber daya alam yang menjadi basis dalam rangka perekonomian ini juga terabaikan. Nah, ini kan akan menjadi bahaya karena ditambah lagi kondisi iklim kita itu sekarang lagi tidak baik-baik saja. Berubah ya Pak kayaknya. Nah, sekarang akibat emisi gas rumah kaca, terus kemudian akhirnya muncul peningkatan air laut, kemudian juga banyaknya kalau di pesisir itu abrasi. Hujan akhirnya menjadi ekstrim, suhu ekstrim. Kalau lagi panas, kemarau, panasnya luar biasa. Gitu. Nah, ini juga tidak lepas karena dari kita sendiri juga gitu loh. Nah, dari situlah salah satunya akhirnya muncul yang namanya konsep ekonomi hijau. Diharapkan dari sini bagi para pelaku usaha jangan sampai melupakan itu. Ya. Jadi mengapa akhirnya Jawa Timur harus mengadopsi ekonomi hijau ini dalam pembangunan di daerah? Ya, karena kita tidak ingin, apalagi baru-baru ini ya, sampai sekarang ini terjadi musibah yang luar biasa menimpa saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, seperti itu. Kita tidak ingin ya di daerah kita seperti itu, karena hampir merata di semua daerah kita itu jujur kurang ramah terhadap lingkungan. Nah, dari situlah jangan sampai kita ketika ingin mengejar pertumbuhan ekonomi tapi lingkungan tidak terperhatikan, karena banyak di daerah lain khususnya di luar Jawa Timur yang banyak tambangnya digali, dieksploitasi sedemikian rupa, tapi masyarakat di lingkungan tersebut terabaikan. Akhirnya yang terjadi apa? Muncul kantong-kantong kemiskinan, masyarakat kemiskinan di situ. Dampak dari tidak diaturnya aktivitas pertambangan itu gitu. Kalau diaturnya sudah diatur, ada aturannya semua. Tidak tertib. Nah, kembali lagi katanya pelaksanaan tadi itu. Betul. Oknum Pak. Nah, ini yang melakukan. Kemudian terhadap alam itu sendiri. Harusnya ketika kita eksploitasi, terus kemudian mineral sudah habis. Nah, penanganan pasca eksploitasi itu juga tidak dilakukan. Akhirnya muncul di situ sumur-sumur, akhirnya muncul danau-danau
yang kurang baik bagi ekosistem yang ada di sekitarnya. Itu kurangnya perhatian dari pengelolanya sebelumnya gitu Pak ya, untuk yang memanfaatkan daerah tersebut untuk kepentingannya dia, akhirnya mengabaikan kepentingan banyak orang setelahnya. Iya. Setelah habis ya sudah ditinggal, nggak ada perbaikan di alamnya begitu ya Pak ya. Betul. Tapi ya, kalau di Jawa Timur sendiri sektor potensial untuk penerapan ekonomi hijau itu apa sih Pak? Ya banyak juga. Perikanan Pak? Saya pikir semua sendi-sendi perekonomian ya harus kita kaitkan, kita sinergikan dengan kondisi alam yang ada. Karena kan kalau kita bicara ekonomi hijau, maka di sini kita tidak mengesampingkan kondisi alam dan sumber daya alam itu sendiri. Satu contoh gini, ketika kita melakukan eksploitasi di wilayah Jawa Timur, jangan dikira Jawa Timur tidak punya tambang, banyak tambang. Banyak. Yang paling kelihatan di depan kita itu kaitannya dengan tambang galian C. Nah, sekarang tambang galian C, khususnya yang berada di wilayah daerah aliran Sungai Brantas, itu namanya penambang-penambang luar biasa. Sekarang pertanyaannya gini, apakah penambang-penambang itu semuanya sudah memiliki izin? Betul. Izin tambangnya? Ternyata banyak yang tidak punya izin. Saya pernah suatu saat turun ya Pak? Komisi D, kita diundang oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat, turun ke daerah Blitar, di sana ternyata banyak penambang-penambang liar. Yang dalam pengurusan izinnya tambang rakyat, ternyata dalam pelaksanaannya tidak seperti tambang rakyat. Karena tambang rakyat itu juga ada aturannya. Tambang rakyat itu boleh menambang dengan peralatan yang seperti ini. Kemudian penambangnya perusahaan boleh alat berat. Tapi ternyata katanya tambang rakyat peralatannya peralatan besar semua. Iya betul. Itu sudah menyalahi aturan yang ada. Nah itu kan sudah menyalahi aturan. Akhirnya apa? Kesimpulan kita sementara ada ternyata mereka itu mengejar pertumbuhan ekonominya untuk perusahaan atau pribadi, tapi ternyata mengabaikan lingkungan. Betul. Karena dari perizinan yang diurus itu aja kan SOP-nya kan juga berbeda, prosedur berbeda. Tapi ternyata seperti itu. Ya tidak berjalan sesuai dengan semestinya begitu Pak. Itu kalau di daerah-daerah semacam yang tadi Bapak sebutkan Blitar kan termasuk kota yang tidak begitu besar alias metropolitan gitu Pak. Kemudian kalau misalkan penerapan ekonomi hijau itu di Jawa Timur diterapkan di kota-kota besar seperti Surabaya, kemudian Sidoarjo, Gresik, tantangan utamanya kira-kira apa Pak? Kalau di yang jelas kalau kita menerapkan konsep ekonomi hijau, kita tidak melihat itu ada di kota kecil atau kota besar. Yang jelas kan itu sebuah konsep holistik dalam rangka untuk melakukan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Salah satu contoh kalau di perkotaan. Apakah di perkotaan tersebut ketika membangun sebuah bangunan manufaktur, apakah itu sudah memperhatikan kaitan dengan lingkungan? Dalamnya amdalnya seperti apa? Karena kebanyakan perusahaan itu yang saya temui, ini mereka itu melakukan pelaksanaan pekerjaannya itu sambil bareng dengan ngurus perizinannya. Nah, padahal harusnya kan perizinannya dulu. Betul. Dan Bapak ini senyumnya tadi itu saya agak ngeri gitu, Bapak tahu banget gitu ya yang sudah terjadi begitu ya. Kan kebetulan kan kita di Komisi D ada fungsi pengawasan. Jadi ketika di sini banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan-keluhan, kita kan pasti turun. Pasti turun situ. Bahkan di dapil saya sendiri yang seperti Mbak Risa katakan tadi, wilayah di anggap pedesaan lah, berbeda dengan masyarakat kota. Itu ada perusahaan besar juga memaksa, kebetulan tanahnya bersinggungan dengan rumah saya. Memaksa mau mengerjakan dulu sambil ngurus saya enggak mau. Warga masyarakat juga kebetulan tidak mau saya beri edukasi. Kita tidak melarang investasi, tapi investasi ya prosedurnya harus jalan dulu. Kalau mau bangun silahkan bangun, tapi amdalnya saya lihat dulu. Ada dampak yang signifikan nggak yang negatif untuk masyarakat? Betul, kan di situ kan banyak ya, amdal itu kan melibatkan masyarakat, kaitannya dengan amdal lingkungan. Nah, ini kan salah satu cara dari pemerintah dalam rangka untuk mengeterapkan ekonomi hijau tadi dipatuhi oleh para
pengusaha kan gitu. Nah, terus kemudian belum kita lihat lagi kaitannya dengan Perda RT RW-nya. Itu sudah sesuai nggak dengan peruntukannya? Jangan-jangan ketika di situ mau dibangun ternyata bukan peruntukannya untuk pabrikan misalkan. Tapi ternyata di situ untuk lahan hijau. Karena banyak kejadian sekarang lahan hijau bisa disulap menjadi bangunan besar, kemudian ada perumahan-perumahan. Betul. Nah ini kan justru membahayakan. Nah akhirnya apa? Apakah kalau sudah seperti ini, apakah capaian konsep ekonomi hijau itu sudah jalan di situ? Kan akhirnya kan kita melihat kasat mata aja karena ini sudah mengabaikan lingkungan, masa bisa dikatakan ekonomi hijau? Karena di ekonomi hijau tadi salah satunya adil untuk lingkungan, adil untuk sumber daya alamnya. Kan gitu. Banyak sekali yang tidak berpikir sampai seperti itu ya Pak ya. Akhirnya dengan segala daya dan upaya ketika kerusakan sudah terjadi, akibatnya yang menerima atau dampaknya juga masyarakat di sekitar situ sendiri. Kebanyakan yang sudah hilang tidak bertanggung jawab. Yang disuruh bertanggung jawab pemerintah aja. Padahal ketika regulasi ada nggak dijalankan gitu ya. Ada satu kekhawatiran saya. Apa itu Pak? Akhir-akhir ini dengan adanya pengurangan TKD dan transfer pusat ke daerah, sehingga daerah kan harus kreatif dalam rangka untuk mencari PAD. Iya, PAD sebanyak-banyaknya. Betul, dalam rangka untuk mengcover pengurangan dari dana transfer tadi. Nah, ini justru saya khawatir demi mengejar PAD sehingga mengabaikan hal-hal yang sudah menjadi regulasi, termasuk Perda tadi itu. Karena gini, di Perda RT RW itu kan sudah jelas, masing-masing daerah itu ada peta wilayah, di mana untuk wilayah ini khusus untuk ini, khusus ini, khusus ini, kan gitu ya. Sama, geografisnya juga nggak betul. Sama untuk wilayah-wilayah di kalau Jawa sudah Timur. kita di situ mengejar PAD, mengejar investasi, maka saya khawatirkan di sini menabrak RT RW. Eksploitasi jatuhnya nantinya Pak bisa terjadi? Eksploitasi lingkungan tanpa melihat dampaknya untuk lingkungan itu sendiri? Ya, yang jelas kan salah satunya akan menuju ke sana. Makanya kan gini, kami Komisi D ke mitra kerja kami ketika ada proyek-proyek besar yang di mana di situ ada satu keterlibatan masyarakat, kita selalu menyampaikan kita minta diadakan konsultasi publik sebelum pelaksanaan itu. Forum diskusi publik mungkin? Atau iya, semacam itu. Istilahnya kita konsultasi publik. Konsultasi publik. Artinya apa? Kita ingin melibatkan masyarakat dalam sebuah proses pembangunan. Jangan sampai masyarakat itu hanya menerima, sehingga ketika hanya menerima mereka merasa cuma dikasih, akhirnya dia tidak paham bahwa seperti apa, akhirnya tidak merasa memiliki. Kalau tidak bisa merasa memiliki, akhirnya ya mereka mengabaikan bangunan itu. Merasa tidak terlibat gitu ya Pak. Pertama itu. Yang kedua, perencanaan yang dilakukan tanpa melibatkan masyarakat tadi, ada masuk masyarakat, ini kan kita tidak paham ada kearifan lokal apa yang ada di situ. Betul, itu yang tadi. Nah, ini kan harus kita perhatikan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa ngontrol kaitannya dengan keterkaitan dengan alamnya. Kemudian dengan sumber daya alam. Contoh misalnya gini, ada sebuah investasi di situ, tempat wisata, termasuk tempat wisata. Yang di situ kaitannya dengan sumber daya alam. Dengan satu perencanaan yang sedemikian, maka membutuhkan di sini cekungan harus diuruk, diratakan. Ini sampel sederhana. Maka kita harus melakukan pengurukan. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, apakah urukan yang dipakai ini ngambil dari gunung-gunung yang di situ memang secara RT RW memang wilayah untuk pengurukan. Terus kemudian apakah ada izinnya kaitannya dengan penambangan? Kan itu kalau urukan semacam itu kan masuk galian sih. Betul. Apakah juga sudah ada izinnya? Ini kan kalau kita mau tertib dalam rangka untuk merealisasikan konsep ekonomi hijau, ya kita harus tertib itu. Tapi kebanyakan kan kita dalam pelaksanaan nggak sesuai. Gitu, itulah ini kan butuh satu kesadaran besar
kesadaran kita bersama dalam rangka untuk mencapai hal semacam itu. Kalau terjadi Pak, kita nggak pengen juga kejadiannya sampai sebagaimana parah gitu ya Pak ya. Cuman kalau terjadi hal seperti itu, apa yang akan dilakukan teman-teman khususnya yang ada di Komisi D kalau sampai ada kejadian parah seperti itu Pak? Ya, karena kan fungsi kitanya fungsi controlling, yang melaksanakan itu adalah pemerintah atau eksekutif. Nah, sekarang kita lihat apakah eksekutif tersebut itu mitra kerja kita. Kalau kita kerja ya kita undang mereka, kita panggil dalam rangka untuk menyampaikan hasil pengawasan kita di lapangan biar terjadi seperti ini. Nah, konsekuensinya seperti apa? Ini harus ditanggung oleh OPD tersebut. Nah, ini kita bicara seperti itu. Nah, di Jawa Timur ini keberadaan industri-industri itu luar biasa, lebih dari 5.000. Nah, industri besar kecil Pak? Besar dan kecil, lebih dari 5.000. Tapi sekecil-kecilnya industri kan tetap besar ya bagi kita ya. Iya betul, betul. Sekarang seperti itu, apakah kaitannya dengan pengelolaan sampahnya itu sudah betul-betul jalan? Betul. Kemudian kaitannya dengan AMDAL lingkungannya juga sudah jalan? Apa belum? Karena kan gini, dengan semakin banyaknya industri di situ, maka berdiri bangunan-bangunan, sehingga wilayah yang harusnya menjadi ruang terbuka, akhirnya mengalami tertutup, toh, sehingga resapan air kan berkurang. Betul. Nah, ketika resapan air itu berkurang, maka mau tidak mau air hujan itu akan mengumpul. Ketika mengumpul, pasti akan mencari jalan yang lebih rendah. Betul, mengalir ke bawah. Mengalir ke bawah, cari jalan yang rendah. Nah, sekarang kalau ini banyak tempat seperti itu, akhirnya air yang mengalir kan juga cukup besar. Nah, pertanyaan besarnya, apakah drainasenya sudah memenuhi syarat dalam rangka mendukung itu? Nah, sekarang dalam rangka mengantisipasi hal semacam itu, sekarang Jawa Timur lagi menggerakkan kampanye membuat sumur resapan. Di beberapa wilayah di Jawa Timur? Di beberapa wilayah Jawa Timur, semua wilayah Jawa Timur. Bahkan saya tidak tahu ini ada regulasinya atau tidak. Yang jelas saya beberapa waktu yang lalu rapat dengan sumber daya air, SDA. Ini Jawa Timur itu nyontoh di daerah lain di Jawa Tengah, salah satu kabupaten. Di sana itu digerakkan setiap ruang yang kosong, diharapkan ada sumur resapan. Artinya apa? Sumur resapan di sini ketika musim hujan akan terisi, sehingga air yang seharusnya mengalir sana akhirnya akan terkurangi. Kalau ini terjadi di beberapa tempat, akhirnya akan tercipta sekian ribu, mungkin sekian juta kubik. Nah, sekarang mengukur kemampuan atau curah hujan yang ada di wilayah tersebut. Berapa kubik, akhirnya akan terkurangi. Itu pertama, mengurangi banjir. Yang kedua, ini bisa menciptakan atau menambah debit air, sumber-sumber air bersih sumber kita. Terus kemudian ada konser-konser lain, Polri termasuk itu. Ini kan dalam rangka untuk seperti itulah. Akhirnya apa? Dengan target konsep ekonomi hijau tadi, dengan adanya sumur-sumur resapan ini juga harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mau mendirikan perusahaan harus sumber resapan. Saya jadi penasaran Pak, bagaimana akhirnya nanti Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur ini mengawasi implementasi ekonomi hijau dalam proyek pembangunan yang tadi Bapak sampaikan, gitu ya? Gimana Pak itu Pak Komisi D mengawasinya? Yang jelas kan kita itu kan gini, kita itu punya alat atau punya fasilitas. Dalam rangka untuk pengawasan itu pertama dengan kunjungan kerja. Kunker. Meskipun sekarang itu pekerjaan dinas dikurangi efisiensi tapi tanpa mengurangi semangat teman-teman. Akhirnya ketika kunjungan kerja pekerjaan dinasnya dikurangi, tapi kita bisa ada alat lain yang namanya reses. Nah, itu kan sekaligus serap aspirasi masyarakat, sehingga di situ masyarakat menyampaikan semua permasalahan yang ada di situ. Lah, anggota DPR itu kan ada di semua dapil. Nah, akhirnya apa? Informasi masyarakat itu masuk semua, kita masuk semua
hasil dari reses ini kita pilah-pilah mana yang masuk komisi D, mana yang masuk komisi A, mana komisi ini. Lah nanti dibahas oleh masing-masing komisi ini sebagai dasar dalam rangka rapat kerja dengan mitra kerja. Kaitannya hal yang kita temukan di lapangan. Ini bagian pengawasan yang kita lakukan. Seperti itu. Kalau dari komisi D sendiri. Kemudian kita kembali lagi ke ekonomi hijau yang tadi kita singgung, Bapak. Bagaimana akhirnya nanti ekonomi hijau ini dapat menarik investasi baru di Jawa Timur sambil nanti juga memperhatikan dampaknya untuk lingkungan sekitar seperti yang Bapak sampaikan tadi, Pak. Yang jelas kalau ekonomi hijau ini bisa dilaksanakan oleh para pengusaha-pengusaha, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa karena dengan mengeterapkan ekonomi hijau, saya pikir tidak ada pengusaha yang dirugikan karena semua regulasinya kan ada semua. Kita di sini cuma mendorong pengusaha itu menggunakan mentaati regulasi yang sudah ada. Kalau toh di sini izin amdalnya itu harus ada ini, ya urusan. Ya diikuti saja. Diikuti, jangan ditinggal. Nah, sudah jalankan ini saja, maka langsung maupun tidak langsung mereka itu sudah menjalankan konsep ekonomi hijau. Terus kemudian tambahan lagi demi kesejahteraan masyarakat biar tidak muncul kantong-kantong kemiskinan baru. Yang di situ di mana berdiri perusahaan-perusahaan, baik itu PMA atau investasi dalam negeri, ini setidak-tidaknya mampu merekrut orang-orang di sekitarnya. Ya, memperkerjakan orang di sekitarnya. Gitu ya. Contoh yang paling sederhana termasuk ini, kaitannya dengan SPPG tadi. SPPG itu per SPPG itu ada sekitar 55 relawan. Jadi karyawan istilahnya relawan. Itu semua ngambil di wilayah sekitar itu. Nah ini kan kearifan lokal. Betul. Seperti itu. Nah kalau hal semacam ini diterapkan, terus kemudian kaitannya dengan sumber daya alam. Sekarang misalkan ini perusahaan A, ini bergerak di bidang apa? Pariwisata misalkan. Pariwisata misalkan. Ketika mereka itu mengeksploitasi satu wilayah dijadikan satu tempat wisata, nah di situ kan mereka jangan sampai meninggalkan hal-hal yang harus mereka kembalikan. Misal, ketika di sini pariwisata membutuhkan satu jalan yang ini Pak, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini ada awalnya ruang terbuka, akhirnya harus dijadikan jalan, harus dikeraskan. Tapi di situ juga harus ada penggantian. Artinya apa? Di sekitar-sekitarnya di situ harus ada penanaman pohon. Ini satu bentuk kepedulian gitu ya. Bentuk keadilan terhadap sumber daya alam tadi. Timbal baliknya ya ketika dimanfaatkan. Ini contoh yang kecil ya di pariwisata ya, gitu loh. Gitu ya, kalau yang besar di tambang, setelah pasca tambang ini harus diperhatikan jangan ditinggal pergi. Kalau tinggal pergi akhirnya kan muncul kubangan-kubangan. Nah, kalau kubangan iya kalau tidak beracun. Kalau beracun kan tidak bisa dimanfaatkan masyarakat. Akhirnya apa? Masyarakat yang ada di sekitar situ yang awalnya tergantung dari eksploitasi di situ, kemudian ditinggal, mereka tidak punya pekerjaan. Mau bekerja apa lagi? Wilayahnya sudah dieksploitasi seperti itu, sudah rusak. Ditinggal gitu aja. Akhirnya mereka tidak punya pendapatan penghasilan, yang terjadi, yang muncul adalah kemiskinan-kemiskinan tadi. Dampak eksploitasi yang akhirnya mematikan kehidupan dan ekonomi mereka sendiri. Begitu ya. Iya sih Pak, itu berarti dari masyarakat sendiri ketika akan ada suatu investasi di satu tempat tinggal mereka, misalkan dengan pariwisata tadi atau yang lainnya entah itu di sektor apa begitu, itu harus lebih bisa mempertahankan argumennya untuk kedepannya nanti ketika sudah selesai ini tidak ada atau sudah tidak mungkin ada usaha lagi di sini, setelahnya akan diapakan. Yang Bapak sampaikan tadi harus masyarakat berani menyampaikan itu. Itu boleh nggak sih Pak masyarakat menyampaikan itu? Loh ya boleh dong. Untuk langsung misalkan kalau pengusaha-pengusaha itu kan pasti menghubungi perangkat desa setempat atau pemerintah setempat. Nah masyarakat juga bisa nggak untuk menyampaikan pendapatnya, untuk menyampaikan yang tadi saya makanya dari sinilah saya ingin mengajak semua pemangku kepentingan, jangan hanya sekedar memberikan izin atau gimana? Jangan sekedar hanya lingkaran birokratis saja yang diundang, tapi tokoh-tokoh masyarakat dari situ harus dilibatkan gitu loh. Nah ini yang saya maksud, masyarakat tadi itu
libatkan dalam sebuah proses pembangunan. Komunikasi dua arah ya Pak? Betul. Nggak satu arah aja ke masyarakat gitu maksudnya. Itu harus dilakukan. Iya. Kan kadang-kadang ini loh ya kita ya. Bapak ini senyumnya saya tahu banget gitu loh, tapi saya nggak berani ngomong. Kadang-kadang masyarakat kita itu yang penting dia dapat sendiri, dan mau tahu yang lainnya lah. Ini loh yang itu betul terjadi, Marisa. Manusiawi sih Pak, tapi ya akhirnya dampak ke belakangnya itu yang harusnya dipikir. Nah itu yang harus kita pikirkan dari khususnya pemangku kepentingan tolong, edukasi ke masyarakat itu betul-betul maksimal gitu loh. Jangan sampai target ekonomi diraih itu kepentingan pribadi, tapi kaitannya dengan keadilan tidak nyampe. Merata di semuanya. Betul. Yang ada juga sangat merugikan banyak orang atau masyarakat setempat. Jadi ekonomi hijau tadi itu ada 3 komponen. Ya. Jadi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Ya. Artinya adil bagi masyarakat sesuai dengan porsinya secara proporsional. Kemudian adil terhadap alam. Ketika mereka itu mendirikan sebuah usaha di sini, terus bagaimana alam yang di sekitarnya, itu harus diperhatikan. Terus kemudian kaitannya dia itu di sini, maka di sini ada sumber daya alam yang mereka tutup. Nah, gini terus seperti apa dia, gitu loh. Nanti solusinya terakhir seperti apa? Gitu. Pak, satu aja lagi nih Pak. Kalau kita membicarakan terkait dengan ekonomi hijau, pasti kita pengennya ekonomi hijau itu akan berhasil di Jawa Timur, begitu. Terus indikator keberhasilan ekonomi hijau itu di Jawa Timur seperti apa? Kira-kira? Ya, yang jelas indikatornya apabila banyak bangunan-bangunan yang di sini sudah sesuai dengan regulasi yang ada, misalkan kaitan dengan tenaga kerja sudah merekrut orang-orang di sekitarnya. Ini dalam rangka menghilangkan kemiskinan di sekitar. Kalau ini sudah ada, berarti salah satu indikator sudah nampak. Terus kemudian kaitannya dengan AMDAL lingkungan tadi. Misalkan karena di sini berdiri sebuah perusahaan besar, kemudian membutuhkan lahan yang awalnya lahan terbuka, kemudian di sini tertutup, nah kemudian alirnya air tadi mengalir keluar atau di dalam. Kalau ini sudah dilakukan misalkan pakai konsep sumur resapan, airnya tidak keluar sama sekali, ini salah satu indikator ekonomi hijau sudah tercapai. Terus kemudian kaitannya dengan pasca eksploitasi tadi sudah dilakukan, ini kan juga salah satu indikator. Saya tambahkan lagi ya Pak ya, itu penurunan volume sampah. Itu juga, kan Bapak selalu ini kampanyekan itu ya, bagaimana kita mengurangi volume sampah yang ada melalui daur ulang, betul kan Pak? Iya, jadi makanya di situ juga termasuk kalau kaitannya sampah, maka perusahaan-perusahaan yang ada di situ juga bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya. Karena di dalam perusahaan itu ada yang namanya tanggung jawab lingkungan. Nah, itu harus diterapkan. Jadi, tapi saya sampai sekarang masih belum pernah melihat ada perusahaan, ya mudah-mudahan saya tidak pernah melihat, mudah-mudahan saya yang salah tidak melihat. Mudah-mudahan seperti itu. Yang jelas saya belum pernah melihat ada perusahaan besar maupun kecil yang sudah mengelola sampahnya. Padahal di situ sudah jelas di undang-undang itu sudah di Perda, dua-dua itu sudah ada bahwa kata perusahaan harus mengelola sampahnya. Tapi dari beberapa itu meskipun belum terkelola secara langsung sudah ada yang mulai peduli. Salah satunya misalnya gini, ada satu produk A misalkan, dia itu ada bungkus gini, silakan tukarkan bungkus ini sekian. Kita menemui itu, Pak. Itu kita menemukan itu. Tapi kaitannya dengan perusahaan yang langsung mengolah sampah itu tadi, organik dan anorganik, saya belum pernah menemukan. Semoga nanti segera menemukan, Bapak. Khusus kalau anorganik ada yang recycle itu sudah ada. Katanya dengan botol-botol. Itu didaur ulang, jadikan biji plastik, kemudian dijadikan botol lagi, diisi oleh air. Tapi itu dalam satu ekonomi sirkular, tadi ini perusahaannya dia, perusahaan dia.
Gitu. Kalau ngomongin ini dengan beliaunya ini panjang gitu ya. Saya pengennya ngobrolnya banyak. Nanti kita bikinkan segmen tersendiri bagaimana menanggulangi hal ini ya terkait dengan permasalahan sampah yang terjadi di Jawa Timur yang sampai saat ini masih jadi PR kita bersama. Banyak sekali cara bagaimana kita bisa mengurangi volume sampah yang ada di Jawa Timur begitu ya. Kita akan bahas itu di topik yang nanti berbeda Pak. Siap. Insya Allah kalau ada waktu dan kesempatan begitu ya. Saya garis bawahi atau saya bisa ambil kesimpulan terkait dengan ekonomi hijau yang tadi sedikit kita sampaikan untuk podcast kali ini. Ekonomi hijau jangan hanya jadi slogan gitu ya Pak. Betul. Tapi kebutuhan strategis dalam pembangunan yang ada di Jawa Timur. Kita tahu tingkat urbanisasi tinggi, kemudian aktivitas industri juga tinggi, kemudian perubahan iklim yang semakin nyata kita rasakan setiap harinya begitu. Jawa Timur harus mengadopsi pola pembangunan dengan lebih cerdas, efisien dan berkelanjutan. Komisi D penting memastikan ya Pak ya, bahwasanya setiap pembangunan fisik yang ada, kemudian industri ini sejalan dengan prinsip ekonomi hijau yang tadi disampaikan oleh Bapak. Pak, terima kasih sudah hadir kembali ke podcast kali ini. Mungkin ada beberapa hal yang masih ingin disampaikan, tapi kita akan agendakan untuk berikutnya. Entah itu kapan dengan tema yang lebih menarik gitu ya. Itu tadi obrolan saya bersama dengan beliau yang luar biasa, narasumber saya kayak saya jadinya kayak dosen ini bapaknya ini kalau sama saya. Kan saya tanyanya banyak gitu ya Pak ya. Jadi dapat beberapa ilmu yang nanti kembali akan saya sampaikan kepada yang lain begitu Pak terkait dengan konsep ekonomi hijau tadi begitu. Beliau ini luar biasa, anggota Komisi Dapil 5 Lumajang Jember dari fraksi Partai Gerindra, Bapak Dr. Andes Haji Satip MSI. Bapak terima kasih untuk podcast kali ini. Semoga sehat selalu Bapak. Amin doanya. Lancar saling mendoakan. Betul, lancar untuk segala kegiatan Bapak. Amin. Itu tadi podcast saya bersama dengan beliau Bapak Dr. Andes Haji Satip MSI. Di mana untuk podcast saya cukupi kali ini. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih bersama Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.